Oke, semuanya. Tadi udah sampai sini ya? Review jarak pada titik dan garis. Yoi, bener banget. Ayo kita Oke. gas sebelum 19.30. Oke, pertama aku mau nanya dulu. Tadi udah ditanya Kak Tessa belum ya? Lingkaran itu apa sih sebenarnya? Nih, ini kalian tahu kan ini lingkaran? Tapi lingkaran tuh apa gitu? Lingkaran tuh apa? Boleh di chat, boleh langsung on mic aja. Terserah, bebas, sebebas-bebasnya lingkaran itu apa. Mau dihubungkan sama apapun, gak apa-apa. Mau matematis, boleh juga. Lingkaran tuh apa? Bulat, boleh. Tulis aja apapun itu. Oke, lingkaran itu bulat. Apalagi? Sebebas-bebasnya aja. Bangun datar. Oke. Tidak bersudut. Oke. Udah? Oke. Udah ya. Nah, jadi lingkaran itu konsepnya, nih garis hitam yang kalian lihat ini, nih garis hitam dan yang kalian lihat ini, yang kalian katakan lingkaran ini, itu konsepnya dia itu garis yang jaraknya itu sama terhadap suatu titik gitu. Jadi jaraknya itu bakalan sama terhadap satu titik. Nah, titiknya itu apa? Yaitu titik pusat nih. Oh, jadi jaraknya ini selalu sama yang kalian kenal dengan nama jari-jari. Dan dua kali jari-jari atau dari ujung ke ujung lingkaran yang paling maksimum itu namanya diameter. Itu sih konsepnya. Jadi suatu garis yang jaraknya sama terhadap satu titik, yang dimana titiknya itu titik pusat. Nah, kalau kayak gitu udah lebih familiar kan ya? Kan kalian udah juga belajar dari SMP gitu. Oke, bisa dipahami ya. Kita next. Ini tadi jarak pada titik dan garis. Kenapa kita harus belajar ini? Karena nanti di persamaan lingkaran, kalian bakal diajak untuk menentukan, kalian bakal bermain di grafik. Ada yang tahu namanya grafik apa? Grafik yang kayak gini. Diagram apa? Kartesius. Kalian bakal diajak untuk bermain di diagram Kartesius. Kenapa? Karena kita bakal menempatkan lingkaran ini, konsep lingkaran yang kita tahu ini, ke bentuk aljabarnya. Dan kita gambar di diagram Kartesiusnya. Jadi biasanya kita udah pelajari itu kita menggambar di diagram Kartesius kita menggambar persamaan garis gitu kan. Misalnya mx tambah c, diketahui m-nya, c-nya berapa, dan kalian bisa gambar garisnya. Nah, sekarang kita mau cari yang bentuknya modelnya kayak gini, dalam Y dan X, tapi dia pas kita gambar di diagram Kartesius, itu jadinya bukan garis, tapi lingkaran. Itu inti dari materi kita bab ini. Bisa dipahami ya? Oke, makanya kita harus master gitu di diagram Kartesius. Salah satunya mencari jarak pada titik dan garis gitu. Kalau misalnya pada titik itu tinggal dikurangin aja baru pakai Pitagoras. Baru kalau misalnya jarak titik ke garis itu ada pembuktiannya, cuma bakalan lama, bisa kalian cari sendiri kalau misalnya kalian tertarik. Tapi ini rumusnya. AX1 tambah BY1, di mana X1 Y1-nya itu titiknya, dan garisnya itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Gitu. Bisa ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi definisi umumnya, tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama atau tetap terhadap titik tertentu. Titik tertentunya pusat lingkaran, sedangkan jarak yang sama itu jari-jari lingkaran. Nah, tadi kan kita udah tahu nih kalau misalnya Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, kalau misalnya ini kita gambar di diagram Kartesius kan, yang kita dapat itu suatu garis gitu kan, dengan gradien 2 dan dia mulainya dari 1 sini. Titik potongnya dengan sumbu Y itu di X sama, di Y sama dengan 1 nih. Gambarnya kurang lebih kayak gini. Dengan gradiennya itu 2, kemiringannya 2. Nah, tapi gimana kalau misalnya kita mau gambar lingkaran? Apakah kita harus gambar Y sama dengan 2X tambah 2 atau kayak mana? Nah, jadi kalau misalnya kalian mau gambar lingkaran, itu bentuk umumnya itu gini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Di mana R kuadratnya ini jari-jarinya atau panjang jari-jarinya. Jadi misalnya nanti kalian ada diagram Kartesius nih kayak gini. Nih, kalian mau gambar lingkaran. Nah, kalau misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, kalian gambarkan, misalnya kalian minta jari-jarinya 5 gitu, panjangnya 5. Yang kalian dapatkan nanti kalau kalian gambarkan, itu sebuah lingkaran kayak gini, kurang lebih. Anggap ini lingkaran dan pusatnya di 0,0 dan nanti jari-jarinya 5. Berarti dari jari-jari sampai ke titik lingkarannya itu panjangnya 5 gitu kan. Ini bakalan lingkaran yang kalian dapatkan. Kalau misalnya kalian gambarkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan
25 gitu. Sampai sini bisa? Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Nah, pertanyaannya, kan kita nggak mungkin nih cuma gambar, nggak kreatif ya, cuma kayak gambar lingkaran di titik pusat 0,0. Jari-jarinya bisa kita besarkan. Misalnya kita mau R-nya 6, berarti tinggal buat kayak gini. Nah, kan nggak kreatif kan ya, kalau misalnya kayak nggak bebas aja gitu. Masa cuma bisa gambar lingkaran yang ada di titik pusat gitu, yang punya titik pusatnya di 0,0 gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita geser gitu? Misalnya kita geser nih, ini kan kita geser, kita mau geser ke sini. Emang nggak boleh? Kalau misalnya garis, boleh kita geser-geser tuh, gitu kan? Nah, pertanyaannya boleh, tapi gimana persamaannya jadinya? Pastinya berubah dong. Nggak mungkin persamaan yang sama menghasilkan gambar yang sama, gitu. Nah, gimana? Nah, kalau misalnya pusatnya A, B, nanti persamaannya jadi X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, gitu. Dengan jari-jari yang sama, R, gitu, konsepnya. Jadi misalnya kalian mau, nih, lingkarannya nih, misalnya kalian mau titik pusatnya itu di titik 3,3 gitu. Berarti tinggal ganti aja A-nya 3 dan B-nya 3 gitu. Di sini 3, di sini 3. Nah, ini titik pusatnya di 3,3. Dengan jari-jari tertentu R. Terserah kalian mau masukin berapa gitu. Ini R. Ini 3, ini 3 gitu. Jadi nanti persamaannya kalau misalnya kita mau R-nya berapa nih? Ada yang request? Panjangnya kira-kira berapa nih R-nya? Anggaplah 5 ya. Nggak mungkin 5 sih. 2 deh. 2 gitu kan. R-nya 2. Berarti nanti di sini 4. B-nya jangan lupa diganti 3 juga. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa? Oke, bisa ya. Nah, ini bisa kita jabarin kan? X kurang 3 kuadrat itu bisa kita jabarin. Caranya gimana ya? Tinggal kalikan aja. X kurang 3 kuadrat artinya apa? X kurang 3 kali X kurang 3 gitu kan. Kalikan ke dalam, jabarin. Nah, kalian samain tuh semuanya, nanti kalian bakalan dapat persamaan kurang lebih kayak gini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah B tambah C. Gitu. Nah, kalau misalnya berangkat dari persamaan yang kayak gini, yang udah dijabarin, cara nyari pusatnya itu sebenarnya tinggal dibalik sih logikanya. Kalau misalnya di sini A, gitu kan, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kalau misalnya kalian masukin A-nya sama dengan 3, nah nanti kalau misalnya kalian jabarin kan nanti dapatnya X kuadrat kurang 6X tambah 9 gitu kan. Nah pertanyaannya, kalau misalnya kita udah jabarin kan yang kita dapat min 6X, sedangkan kita mau cari pusatnya yaitu bernilai 3. Nah pertanyaannya gimana cara kita bisa merubah negatif 6 ini biar kita dapat pusatnya gitu. Dari negatif 6 kita mau dapat 3 gitu. Apa yang harus kita lakukan ke negatif 6 ini? Biar mempermudah kita nantinya. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat lebih teliti dan kita bisa jabarin secara matematis, nanti itu pusatnya itu sama aja kalau misalnya kita kalikan negatif 6 ini dengan negatif setengah. Jadi A-nya kan min 6 ini tadi. Untuk mendapatkan pusatnya lagi, kita tinggal kalikan negatif setengah gitu. Negatif setengah kali negatif 6, sama-sama negatif jadi positif, 6 bagi 2 jadi 3 gitu. Dan sama nanti ke B-nya. Nanti kan juga dapat negatif 6Y gitu kan. Sama nanti bakal dapat nih pusatnya ke awal lagi 3,3. Jadi nggak berubah gambarnya gitu. Konsepnya sama untuk jari-jari, kita rubah yang kayak tadi, ini secara matematisnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak nyaman, kalian jabarkan kayak gini, boleh juga dalam bentuk tertutup kayak gini juga boleh. Dalam bentuk X kurang 3 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 4 juga boleh. Tergantung kalian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang nggak dimengerti? Bisa? Oke, bisa ya. Sip. Kita bakal next. Nah, ini kalau misalnya kalian lihat, ini bisa dipahami ya gambarnya. Ini ada gambar lingkaran dengan panjang jari-jari 5. Tentu dong, titik pusatnya di 0,0, tentu persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Gitu ya. Bisa? Ini udah kejelasin sih tadi. Oke, kita bakal next. Gimana dengan bentuk persamaan yang lain gitu? Mau lihat aja gitu, biar kalian makin percaya gitu dan konsepnya makin apa. Nah, kalau misalnya kalian lihat persamaan ini, titik pusatnya di mana dong berarti? Ayo, lihat persamaan ini. Berarti pusat lingkarannya di titik berapa? Berapa koma berapa?
1,3. Oke, ada jawaban lain? Nggak min 1, min 3 gitu? Atau min 1 kali min setengah jadinya setengah gitu? Enggak. Enggak ya. Oke, 1,3 jawabannya. Benar. 1,3 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jari-jarinya berapa nih? Berapa ya? Ya, ada yang tahu nggak? Langsung on mic aja nggak apa-apa. X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini bentuknya kayak gini. Berarti R-nya berapa? Gitu. Panjang jari-jarinya berapa? Lima. Benar. Mudah ya? Nah, kalau misalnya kalian gambarkan, itu bakalan beneran kayak gitu. Jadi, ya emang kayak gitu gambarnya. Kan kita tadi juga berusaha untuk menggambar lingkaran dalam bentuk persamaan gitu. Kalian tinggal lihat titik 1,3 berarti ini 1 ya. Ini 3 berarti kurang lebih titiknya di sini. Nah, ini titik pusatnya. Sesuai ya dengan lingkarannya. Kira-kira titik pusatnya di sini. Dan jari-jarinya itu 5 gitu. Ini kan 1 ya, X sama dengan 1. Berarti kalau misalnya jari-jarinya 5, berarti ke kanan berarti harusnya dia di 6 gitu kan. Panjang jari-jarinya. Dari sini ke sini harusnya 5 gitu kan. Kalau misalnya sesuai konsep jari-jari yang tadi kita udah. Dan kita lihat lagi sesuai. Itu berarti benar nih ini gambar lingkarannya gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Masih muda ya? Oke, kita next. Nah, ini sekarang konsepnya gini. Ada lingkaran nih yang kita udah dapet nih. Lingkaran contohnya, lingkaran yang ini. Terserah sih lingkarannya gimana. Misalnya contohnya kita boleh pakai yang ini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25, boleh juga pakai yang ini. X kurang 1 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 25. Boleh. Nah, sekarang misalnya ada garis yang menyinggung gitu. Kita gambar garis yang menyinggung lingkarannya. Nah, misalnya dikasih tahu gitu infonya, bisa gradiennya, dikasih tahu kemiringannya gitu kan. Bisa kayak gini juga. Oh ya, aku mau tanya lagi. Istilah menyinggung itu maknanya apa ya? Menyinggung itu artinya apa sih? Kalau ini namanya menyinggung nggak? Kalau memotong itu apa? Menyinggung itu apa? Gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak? Menyinggung. Kalau menyinggung perasaanku. Nah, kira-kira kalau dihubungkan gitu, cocok lagi. Memotong perpotongan dua titik. Nggak di direct, sebenarnya nggak di direct message. Message juga nggak apa-apa sih teman-teman. Ini ya, aku share dapat teman kalian. Memotong perpotongan dua titik katanya. Dan menyinggung perpotongan satu titik. Benar memotong perpotongan dua titik, menyinggung perpotongan satu titik. Perpotongan kan memotong kan ya. Bisa sih dibilang perpotongan satu titik, cuma kurang pas aja kan memotong itu kan dua titik. Jadi perpotongan itu lebih tepatnya persinggungan satu titik mungkin. Intinya menyinggung itu dia cuma di satu titik nih teman-teman. Bisa kalian lihat nih. Ini titiknya garisnya menyinggung nih. Di satu titik doang dia kena lingkarannya. Cuma bertemu sekali, baru nggak pernah ketemu lagi. Ya, baru nih titik singgungnya. Nah, kalau misalnya memotong dia dua kali gitu. Kalau di sini bisa ya. Jadi garis ini misalnya kalau aku namain garis 1 sama garis 2, ini garisnya menyinggung. Kalau misalnya garis yang 3 ini garisnya memotong. Bisa ya. Nah, karena garis yang memotong ini banyak kan? Bentar ya, aku geser. Nih, memotong bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Semakin ini masih memotong ya gitu. Kasusnya itu bakalan lebih sedikit dibandingkan yang menyinggung. Kenapa? Kalau menyinggung cuma bisa di sini dan di sini gitu. Kalau sini bisa dipahami nggak? Menyinggung kasusnya lebih dikit, cuma dua gitu maksimal. Bisa di sini atau di sini. Sampai sini bisa. Atau garis yang ini, nih di sini menyinggung dan di sini juga menyinggung. Kasusnya cuma dua. Sedangkan kalau misalnya memotong itu lebih banyak. Bisa ya sampai sini? Oke.
lingkarannya. Samain. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada kita lanjut. Nih, ini kan tadi persamaan lingkarannya kan? Nah, sekarang gimana cara cari garis singgungnya? Nah, sekarang kita mau cari lagi dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C gitu kan. Sekarang gantian. Tadi kita udah bingung nih dari MX tambah C gimana jadi lingkaran. Sekarang kita balik lagi nih. Gimana cara nyari dari lingkaran? Kita mau cari persamaan garis singgungnya. Garis kan berarti bentuknya dalam bentuk linear ya. Y sama dengan MX tambah C. Nah, kira-kira gimana nih dari persamaan ini dikasih tahu misalnya gradiennya atau dikasih tahu titik singgungnya atau apapun infonya nanti di soal, gimana sih cara ubah persamaan lingkarannya itu jadi persamaan garis singgung gitu. Nah, kalau secara matematis mudah ya. Kalau misalnya titik pusatnya di 0,0, tinggal nanti ada pembuktiannya. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa cari sendiri. Dia nanti jadi X1X kali Y1Y sama dengan R kuadrat, di mana X1Y1 itu titik singgungnya. Jadi kalau misalnya dia dibilang menyinggung di titik 5,4, ya udah tinggal substitusi aja. X1-nya 5, Y1-nya 4. Gitu. Bisa ya? Contohnya, X kuadrat. Bukan berapakah? Apakah persamaan garis singgung yang menyinggung persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 di titik 5,4 4,3. Kira-kira persamaan garis singgungnya dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C ini apa yang menyinggung di titik 4,3? Gimana? Ada yang bisa nyari? Oke, aku kasih waktu 1 menit. Kira-kira garis singgungnya gimana? Oke, gimana? Ada yang dapat? Langsung aja ya, berarti X1-nya kan 4, Y1-nya 3 gitu. Berarti tinggal 4X tambah 3Y gitu. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Ini 25 kan R kuadratnya. R kuadrat 25. Berarti R-nya 5. Itu udah tinggal balikan lagi R kuadratnya. 25. Gitu. Nanti bakalan sama. Kalau misalnya yang bentuknya beda, pusatnya beda, tapi nanti dia bakalan dikurang. Gini aja sih. Kalau misalnya bentuknya yang kayak gini, ya sama aja perubahannya gitu. Kalau aku lebih prefer, aku ubah dari sini, nih, dari bentuk yang ketiga ini, aku ubah dulu dia ke bentuk kedua, baru aku pakai cara yang kedua gitu. Jadi aku nggak perlu hafal rumus yang meribetkan ini. Bisa ya? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita bakalan lanjut. Ini nih yang tadi. Bener kan? Nah, kalau ini di titik 3,4 gitu. Ini secara visual kalian bisa lihat. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Yang udah kita bahas tadi. Persamaan lingkarannya X kuadrat tambah Y kuadrat sama 25. Dan persamaan garisnya 3X tambah 4Y sama 25. Kenapa? Karena titiknya di 3,4. Titik singgungnya. Bisa ya? Oke. Aku lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa Kak? Oke. Lanjut. Nah, ini untuk persamaan garis yang lain dan titiknya yang lain. Kalian bisa latihan sendiri. Coba kalian lihat persamaan garisnya. Kalian screenshot aja. Kira-kira kalian bisa balik pertanyaannya nih. Dikasih tahu ini. Kira-kira titik singgungnya di titik berapa nih? Gitu kan. Ini di titik 5,6 ya. Nah, kalian bisa berangkat dari dua persamaan garis sama lingkaran ini, baru nanya nih, titik singgungnya kira-kira di titik berapa? Atau yang diketahui persamaan lingkaran sama titik singgungnya, baru kalian diminta untuk cari persamaan garis singgungnya.
Kira-kira berapa gitu. Bisa jadi 2 pertanyaan gitu. Bisa ya? Ini bakalan jadi PR kalian aja. Buat iseng-iseng. Caranya sebenarnya sama persis. Cuma bedanya ini, dari X kurang A kuadrat. Bisa ya? Oke, kita bakal lanjut. Ini untuk nyari kedudukan titik sama garisnya. Kira-kira misalnya kalau misalnya nih di sebelumnya ini ya. Misalnya kalian mau uji nih, uji titik nih. Ini 2,4. Kalian mau tes nih. Dia ini di dalam lingkaran atau di luar lingkaran? Di luar lingkaran sih gitu. Atau pada lingkaran gitu. Kalau misalnya titik 5,6 ini kan tadi pada lingkaran kan ya. Nah, kalian mau tes nih sama ambillah kita 6,0 gini kan. Nah, dengan persamaan lingkarannya, kalian bisa tes gitu. Kira-kira titiknya itu posisinya di mana gitu. Nah, kalau untuk titik, kalian tinggal substitusi aja ke persamaan lingkarannya gitu kan. Misalnya persamaan lingkarannya ini. Nih. Gitu kan. Atau yang dalam bentuk X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat juga boleh. Tapi ini jadi kurang R kuadrat sama dengan 0. Pindahin aja. Nah, ini kalian tes gitu kan. Kalau misalnya lebih dari atau kurang dari, kalau lebih dari berarti di luar lingkaran. Kalau kurang dari berarti di dalam lingkaran. Kalau misalnya sama dengan berarti pada lingkaran. Gitu aja sih. Pertanyaannya kalau pada garis gimana? Apa yang kita substitusikan gitu. Nah, kalau pada garis, kalian bisa cari dulu ini. Kalian kan nanti bakalan dapat Y sama dengan MX tambah C nih. Kalian masukin ke persamaan lingkarannya gitu. Misalnya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, kalian masukin nih MX tambah C-nya ke dalam nih. Jadi MX tambah C kuadrat gitu. Nah, nanti kalian jabarin, nanti kalian dapat persamaan kuadrat gitu. Baru kalian tinggal cari diskriminannya. Nah, baru kalian cek nih diskriminannya. Kalau kurang dari 0, berarti dia di luar lingkaran. Atau enggak motong sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya ada lingkaran gini, dan ada garis kayak gini, aku gambar, ini ada garis nih. Nih, kalau misalnya dikurang dari 0, dia bakal di sini, atau di sini, atau di sini, atau di sini, gitu. Tapi kalau misalnya di sama dengan 0, berarti dia menyinggung. Nah, di sini atau di sini. Kalau dia lebih dari 0, artinya dia memotong. Gitu. Bisa ya? Ini memotong. Ini dia lebih dari 0. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Lanjut. Kita biar bisa sampai. Nah, kalau ini untuk informasi yang berbeda, misalnya dikasih tahu garis singgungnya gitu. Gradien garis singgungnya, dikasih tahu M-nya gitu. Dan cuma dikasih tahu persamaan garis lingkarannya, persamaan lingkarannya. Misalnya dikasih tahu X kurang A kuadrat tambah bla 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 sama gradiennya misalnya M sama dengan segini, 6. Nah, ditanya gitu kan, persamaan garis singgungnya gimana gitu. Nah, kenapa ada plus minus? Kira-kira kenapa di rumus persamaan garis singgungnya ada plus minus gitu? Sebenarnya udah aku jelasin sih tadi. Kira-kira ada yang bisa nggak? Kenapa dia plus minus gitu? Misalnya dikasih tahu kemerengannya atau gradiennya gitu. Kasih tahu segini nih. Kenapa dia plus minus gitu? Artinya jawabannya ada 2 gitu kan. Kenapa nggak 1 aja gitu? Tadi ada yang on mic? Gimana? Dong. Tadi udah aku jelasin loh. Ayo, berani on mic. 5, 4. Ayo. 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya? Oke. Jadi penjelasannya kenapa? Karena dikasih tahu nih miringnya segini. Terserah nih mau nyinggungnya di mana. Yang penting miringnya segini gitu. Paham nggak? Yang penting miringnya segini gitu. Dikasih tahu M-nya 6. Berarti M itu kan gradiennya. Berarti kemiringannya segini. Gradien garis singgungnya segini. Nggak peduli di mana gitu. Nah, kenapa bisa plus minus? Karena dia bisa diletakkan di sini nih. Atau juga bisa di sini.
Gitu. Jadi nanti kalian bakal dapat dua persamaan garis. Satunya bisa di sini, di atasnya, atau satunya di bawahnya gitu. Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Makanya nanti kalian bakal dapat dua persamaan garis. Kalau misalnya kalian cari gitu. Oke, sampai sini jelas ya. Bakal lanjut. Oke, kita bakal latihan soal. Tadi udah dikasih lihat belum latihan soalnya? Ini. Kalian mau nyoba dulu atau langsung dibahas aja? Nomor 1. Mudah sih. Kalian pasti bisa. Atau ada yang udah nyari tadi? Aku udah minta buat ini ditampilin pertama sih. Ada yang udah dapet jawabannya? Mungkin nggak ada ya? Belum dapat, belum dapat. Oke, coba kita bahas ya dari nomor 1. Jika lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang ax kurang ay tambah a sama dengan 0 mempunyai panjang jari-jari setengah a, maka nilai a adalah, ayo. Nah, pertama, kalian bisa berangkat dari sini, kalian cari titik pusatnya pakai rumus yang tadi. Kalau misalnya pakai ini, titik pusatnya apa? Kalau misalnya pakai ini, bisa dapat nih titik pusatnya. Kalian ubah dari sini ke sini nih. Nih. Dari persamaan yang ini kan kalian bisa dapat nih titik pusatnya berapa dan jari-jarinya berapa. Bisa ya? Harusnya bisa sih. Coba kita balik ke soal-soal. Kalau aku, kan tadi aku udah bilang kalau misalnya aku bakalan rubah dia jadi kayak gini dulu. X kurang setengah A kuadrat. Kenapa aku lebih suka kayak gini? Karena lebih nyantol aja gitu. Ini jadi Y kurang setengah A kuadrat. Kenapa dibagi setengah? Kan kalau misalnya penjabaran X kurang, kalau misalnya kita buat X tambah A kuadrat, X kurang A kuadrat, itu kan nanti jadinya apa? X kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AX gitu kan. Nah, kan ini posisinya yang AX ini kan. Nah, ini kan kurang AX. Kalau misalnya kurang 2AX di sini min A, gitu kan. Berarti kalau misalnya di sini min AX doang, berarti nanti dibagi 2. Dan seterusnya kalau misalnya ada misalnya min 6AX, misalnya min 6AX, berarti nanti dia jadi min 3A gitu. Tinggal dibagi 2 aja. Bisa ya? Dibagi 2 aja semua. Jadi kalau misalnya min A, berarti jadi min setengah A gitu. Ini juga min AY berarti jadi min setengah Y. Min setengah A gitu. Bisa ya? Nah, tapi ini itu bakalan kelebihan nanti. Nanti dia kalau dijabarin ini bakalan jadi X kuadrat kurang AX tambah seperempat A kuadrat. Sedangkan tadi di awal nggak ada seperempat A kuadrat ini di sini kan? Nah, makanya kita nanti ini udah kita masukin ke sini, kita bakal kurangi sama seperempat A kuadrat biar istilahnya kayak netral lagi gitu lah, biar nilainya sesuai lagi gitu. Lakukan hal yang sama pada Y, berarti kurang seperempat A kuadratnya 2 kali gitu kan. Gini. Jadinya nanti gimana? Berarti nanti di sini ada kurang setengah A kuadrat gitu. Kurang seperempat, jadi kurang 2/4, jadi kurang setengah. Gitu. Sampai sini bisa ya? Baru jangan lupa ada tambah A sama dengan 0 gitu. Bisa ya? Oke. Nah ini kita, kalau misalnya R kuadrat kan di kanan ya. Berarti kita pindahin dulu ke kanan. Berarti nanti ini sama dengan A-nya jadi setengah A kuadrat dari negatif jadi positif. Setengah A kuadrat dikurang A ya. Ya. Ini positif A jadi negatif kan. Pindah ke luas kanan. Nah pertanyaannya itu kan mempunyai jari-jari setengah A gitu kan. Nah berarti ini kan R kuadrat ya. Berarti ini sama dengan R kuadrat. R-nya kan setengah A. Berarti R kuadratnya seperempat A kuadrat gitu. Udah tinggal sama ini aja berarti setengah A kuadrat sama kurang A sama dengan seperempat A kuadrat gitu. Kalau pindahin ke ruas kanan, ruas kiri ininya jadinya setengah kurang seperempat berapa?
1/4 A kuadratnya. A dengan 0. Kalian kaliin 4 boleh. A kuadrat kurang 4A gitu. Dengan 0. Baru kalian faktorin A kali A kurang 4 itu sama dengan 0. Jawabannya A sama dengan 0 atau A sama dengan 4. Kenapa nggak mungkin A-nya sama dengan 0? Karena dia nanti jadi kalau misalkan substitusikan A sama dengan 0 nih, jadi 0 semua kan? Jadi sisa X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 0. Ini kan berarti lingkaran dengan titik pusat 0,0 dengan jari-jari 0. Berarti cuma titik doang gitu. Sedangkan dia bilang lingkaran gitu. Berarti yang memenuhi itu A sama dengan 4 gitu, bukan titik. A sama 4. Jadi jawabannya D. Nah, sini bisa ya. Benar, hari ini jadwal ekonomi. Ekonominya dibatalin. Oke. Intinya yang ada jam setelah ini itu jam 7.30. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Satu jawabannya salah? Gak ada ya? Oke, kita lanjut ke nomor 3. Persamaan lingkaran dengan pusat negatif 1,1 dan menyinggung garis 3x kurang 4y tambah 12 sama dengan 0. Nah, sekarang kita diminta persamaan lingkarannya, dikasih tahu pusatnya, dan menyinggung garis ini. Gimana? Kalau misalnya pusatnya min 1,1, berarti persamaan lingkarannya jadi x tambah 1 kuadrat. Kenapa jadi plus? Kan dia x kurang a kan tadi. Kalau misalnya pusatnya di 1, berarti x kurang 1 gitu kan. Tapi kalau misalnya pusatnya di min 1, berarti ini jadi min 1. Jadi x plus 1 gitu. Jadi hati-hati. X tambah 1 kuadrat tambah, nah ini kalau misalnya 1, pusatnya y-nya, kan ini x, y gitu kan. Jadinya y kurang 1 kuadrat. Sama dengan r kuadrat. Nah ini persamaannya. Cuma kan untuk mencari persamaan lingkaran, memilih A, B, C, D, E, nggak ada R-nya. Berarti kita harus tahu nilai R-nya gitu kan. Nah, dikasih tahu nih menyinggung garis 3x kurang 4y tambah 12 sama dengan 0. Caranya ada 2. Iya, ada yang mau ngomong? Berarti Ya, berarti kita mau cari R gitu. Gimana, bisa? Ada yang mau ditanyakan? Aku lanjut ya. Oke. Nah, sebenarnya caranya ada 2. Pertama, kalian bisa substitusiin ini y-nya. Ini kan berarti 3x kurang 4y tambah 12. Ini aku pindah 4y-nya ke kanan, berarti jadi 4y sama dengan 3x tambah 12. Ini kan. Baru y sama dengan 3x tambah 12 per 4. Baru kita tinggal substitusi nih y-nya ke dalam sini. Baru nanti jadi persamaan kuadrat, dan kalian cari diskriminannya. Diskriminannya nanti dalam bentuk R, ada R-nya gitu. Nanti kalian sama dengan kan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia menyinggung. Karena dia menyinggung garisnya. Kan tadi kalau misalnya diskriminannya sama dengan 0, posisi garisnya pasti diskriminannya sama dengan 0. Gitu kan. Nanti kalian bakal dapat nilai R-nya, kalian tinggal substitusi, udah deh. Gitu. Atau, ini kan tadi rumusnya X tambah 1, X1 tambah 1 kali X tambah 1, tambah Y1 tambah 1 tambah 1 kali Y tambah 1 sama dengan, ini cara kedua ya, sama dengan R kuadrat. Harusnya ini kan Y kurang 1, sorry. Harusnya ini kan persamaan kuadratnya gitu, persamaan garis singgungnya. Y1 kurang 1 kurang 1. Nah ini caranya yang kedua. Kan kita bisa lihat nih 3X. Berarti kan ini bakalan jadi 3X gitu kan. Berarti X1 tambah 1. X1-nya harus berapa biar jadi 3? Berarti 2.
Baru ini min 4Y kan. Nah, berarti di sini harus berapa biar jadi min 4Y? Min 4 gitu. Berarti Y1-nya min 3. Nah, kalian udah dapat ini. Nanti kalian selesain ini. Nanti bakalan dapat juga dalam bentuk ini. Nanti ini jadi persamaan garis. Terus kalian harus samain nih. Dalam bentuk. Kita selesain aja ya. Ini kan kita 2 nih. Berarti jadi 3. Berarti jadinya aku pindahin ke sini. Jadi 3 kali X tambah 1. Ininya jadi min 4Y kurang 1. Sama dengan R kuadrat. Nah ini 3X tambah 3 kurang 4Y tambah 4 sama dengan R kuadrat. Nah ini harus sama dengan persamaan garis yang di awal gitu. Bisa ya? Jadi ini 3X kurang 4Y sama dengan R kuadrat kurang 7. Kurang 7. Nah R kuadrat kurang 7-nya berapa? Benar nggak sih? R kuadrat kurang 7-nya harusnya sama dengan negatif 12. Jadinya nanti R kuadratnya sama dengan negatif 5. Gitu ya. Baru kalian coba substitusi R kuadrat dengan negatif 5, ini jadi negatif 5 ke sini. Baru kalian jabarin, nanti harusnya yang kalian dapat itu harusnya D. Karena cuma ini yang 2X sama min 2Y. Atau bisa jadi juga yang C. Antara dua ini. Kalian bisa cari sendiri. Gimana, bisa? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Paham, Kak? Oke. Nah, ini ada soal latihan lagi banyak. Aku kasih waktu buat kalian screenshot buat latihan sendiri di rumah. Oke, udah? 3, 2, 1. Oke. Next, ini ada soal latihan lagi. 3, udah di save belum? 3, 2, 1. Udah ya? Udah ya? Oke. Ini juga 3, 2, 1. Soalnya kurang lebih sama. Cuma diputar-putar aja. Ini juga. Nanti PowerPoint-nya juga ada sih dibagiin. Ini ada soal latihan. Ini yang lumayan hot ya, yang 1 sampai 20. Kalau misalnya yang ini soal lots. Soal mudah. Nanti dibagi juga PowerPoint-nya. Oke, bisa ya? Oke deh. Cuma sampai situ. Materi persamaan lingkaran. Saya udah bisa paham semuanya.